Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Saat ini kita ada di bab mengenai group behavior. Jika Anda melihat video sebelumnya, yaitu ada tentang perception ya, dan bab sebelum-sebelumnya yang biasanya itu membahas mengenai kita sebagai individu, maka yang di bab ini kita membahas kita sebagai bagian dari sebuah kelompok. Secara sadar atau tidak, kita menjadi bagian dari satu kelompok, bagian dari satu lingkungan yang menyebabkan kita ada di dalam satu batasan-batasan tertentu, atau biasanya disebut grup ya. Grup bisa didefinisikan sebagai two or more individual interacting and interdependent. Jadi ketergantungannya bukan hanya satu, tapi mungkin dalam hal yang luas ya, who have come together to achieve particular objective. Jadi bisa jadi bukan dalam satu ikatan formal, tetapi ingin mencapai tujuan yang sama. Kalau sudah tidak ingin mencapai tujuan yang sama, ya berarti ya bukan golongannya atau bukan grupnya, bukan kelompoknya. Misalkan agama, nah itu yang paling banyak ya. Anda grup mana? Grup Islam, grup Kristen, grup Katolik, grup Buddha, grup Hindu. Yang seharusnya punya tujuan yang sama. Untuk apa? Misalnya saya Islam gitu, ya mencapai ridhonya untuk bisa memiliki ya, kehidupan yang lebih baik setelah mati, misalnya begitu. Tapi yang satu enggak Pak, enak hidup saat ini, kita nikmati hidup di dunia. Berarti kan sudah nggak sama objektifnya, nggak sama tujuannya. Meskipun sama-sama agamanya, tetapi karena tujuannya sudah tidak sama, ya berarti grupnya sudah tidak sama. Kalau Anda yang sedang kuliah begitu, kemudian di dalam satu kelas, kalau tujuannya sama, apa tujuannya ya? Untuk mendapatkan ilmu dan lulus dari mata kuliah ini begitu. Tapi kalau ada yang ya saya ini kuliah cuma mengisi waktu luang kok, nah begitu, ya lain sudah berarti kelompoknya sudah berbeda, meskipun di tempat yang sama. Kalau dalam pekerjaan juga begitu, satu ruangan, kalau yang sistem informasi misalnya, satu ruangan sama-sama programmer semua, tapi tujuannya berbeda-beda. Yang satu ya pokoknya kerja dapat gaji ya sudah. Yang satu, saya kerja dapat gaji tapi saya juga akan membuat sebaik mungkin produk program saya supaya bermanfaat bagi customer, begini. Idealis lah begitu kalau orang menyebut. Ya beda sudah. Satu tempat tapi grup yang berbeda. Kenapa? Karena not to achieve particular objective. Padahal grup itu adalah achieve particular objective. Biasanya orang menyebut kita ada di kapal yang sama begitu. Iya. Kalau Anda tidak mau mencapai tujuan yang sama, berarti Anda harusnya pindah kapal yang berbeda. Tidak di tempat itu begitu. Kenapa? Karena lain tujuannya. Ya, itu intinya kelompok. Ada grup yang formal karena ada organisasinya, ada strukturnya, ada grup yang informal. Tadi yang saya sebut, mungkin karena sosial kontak, mungkin karena ketidaksengajaan. Ya, contoh yang informal grup misalnya, Anda melihat pertandingan olahraga, misal melihat pertandingan sepak bola. Anda nggak saling kenal satu sama lain, tapi karena Anda menggunakan kaos yang sama, atribut yang sama, mendukung klub yang sama, maka Anda menjadi grup informal. Di dalam stadion tersebut, tanpa sadar Anda mengucapkan yel-yel yang sama,
Kenapa? Karena tujuannya sama, ingin melihat klub yang dibelanya menang. Setelah selesai pertandingan ya bubar, begitu. Hanya karena sosial kontak aja. Itu informal group. Nah, kenapa kok butuh grup? Ya karena kita manusia. Kita butuh jaminan keamanan, security. Pada saat Anda tadi misalnya melihat pertandingan olahraga, melihat pertandingan sepak bola, Anda menggunakan atribut kaos, shal gitu ya, dari klub kesayangannya, klub yang Anda suka begitu, ketemu dengan yang lain yang menggunakan atribut yang sama, maka Anda akan merasa aman. Wah, ketemu temen nih gitu. Aman gitu. Ya. Beragama sama. Anda memiliki keamanan di dalam hati begitu. Wah, saya ikut grup ini gitu ya, ikut agama ini di dalam satu kelompok yang sama, saya akan terjamin kehidupan saya setelah mati begitu. Ya. Security. Status. Ini loh saya gitu. Karena saya termasuk dalam golongan ini. Karena saya merupakan salah satu alumni dari perguruan tinggi ini yang sangat terkenal begini. Nah, itu. Self esteem, percaya diri. Ya, dan ini terkait dengan teori motivasi sebenarnya. Affiliation ya, menjadi bagian formal. Ya, menjadi bagian formal dari sebuah grup. Ada kartu anggotanya, ada kalau perusahaan berarti ada nomor induk karyawannya. Dan akhirnya ada yang berharap bahwa pada saat saya mengikuti grup ini, pada saat saya join secara formal atau informal dari grup ini, maka saya akan mendapatkan power. Ya, power nanti akan kita bahas lagi di bab yang terpisah ya. Tapi yang paling penting bagi saya adalah goal achievement, bahwa kita bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau tujuannya nggak sama ya berarti grupnya abal-abal begitu, palsu. Itu yang paling penting. Nah, sekarang sebelum nanti kita lanjutkan di bagian berikutnya, Anda sekarang tergabung dalam grup apa dan kenapa? Anda di satu agama X, secara otomatis Anda akan terlibat di dalam grup agama tersebut. Kenapa? Ya, pertanyaan dasar biasanya kalau di filsafat. Kenapa Anda hidup? Nah, begitu. Kenapa Anda beragama itu? Itu kenapa banyak biasanya mahasiswa yang pusing gitu kalau disuruh ikut mata kuliah filsafat ilmu biasanya. Karena merasa bahwa kenapa kok saya ditanyai hal-hal yang nggak penting sih? Ya, tapi sebenarnya penting juga. Kenapa Anda beragama X tadi? Tujuan Anda apa? Ya, karena keluarga saya beragama begitu, Pak. Nah, loh, padahal tujuannya beragama X tadi untuk mencapai surga. Mencapai kehidupan yang sesudah mati yang lebih baik. Apakah Anda punya tujuan ke sana? Anda terus mikir, ya nggak tahu, Pak. Nah, itu. Sehingga sebenarnya Anda ada di grup mana? Ya, kita seringkali tidak sadar kita ini ada di grup mana sih? Jangan-jangan kita ini ada di grup itu tapi ternyata tidak. Ternyata palsu. Ya, jadi yang paling penting kalau menurut saya adalah goal achievement. Termasuk kalau nanti di lingkungan kerja. Kalau Anda yang melihat video ini di YouTube dan Anda sudah bekerja, sama. Anda bekerja di situ dengan satu bagian Anda, dengan satu unit Anda, dengan satu departemen Anda. Tujuannya sama nggak? Contoh ekstrim misalnya marketing. Tujuan Anda apa?
Ya saya melakukan penjualan sebanyak-banyaknya, mencapai target begini begini begini. Apakah satu tim marketing tadi sama goal achievement-nya? Iya. Nah itu meskipun nanti target tidak tercapai, tapi etos kerjanya itu akan sangat-sangat berbeda. Karena punya tujuan yang sama. Sehingga grup itu akan menjadi grup yang sangat powerful. Begitu. Itu untuk sementara di bab mengenai group behavior, masih di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.